Halo guys, welcome back lagi di Setio Reviews. Jadi udah lihat ya tadi gameplay dari Lime Odyssey sendiri. Nah, kalau menurut Mimin sih keren banget guys. Jadi Lime Odyssey ini ada vibe-vibe seperti Dragon Nest ya. Dan juga untuk grafiknya sangat bagus. Yang paling terpenting guys, Lime Odyssey ini merupakan NFT game yang bisa dimainkan di Android atau iOS guys. Itu hebatnya. Dan itu menggunakan blockchain dari BSC mainnet guys, ataupun BSC ataupun Binance Smart Chain di bawah BSC guys. Nah, langsung aja kita bahas ya tentang koinnya dulu. Koinnya itu namanya Itam. Jadi Itam ini merupakan salah satu koin dari Korea. Jadi developer dari game tadi juga itu merupakan dari Korea ya. Nah, jadi ini ada About Us. Jadi Itam ini merupakan salah satu perusahaan yang ingin membuat tentang kreasi sendiri dengan format NFT guys. Nah, juga mereka ingin memperbolehkan customer-customernya ataupun kliennya ataupun yang memegang item ini untuk membuat NFT sendiri dan juga mengetrade ataupun memperjualbelikan ya kreasinya di NFT farm sendiri. Jadi NFT farm ini merupakan salah satu produk dari mereka ya guys ya. Jadi ini ada teknologinya, ini ada marketplace-nya, ada tokennya ya tadi ya. Oke. Nah, di mana kalian bisa cari tukar dari Itam sendiri? Bisa di DeFi, ada di PancakeSwap, Alpaca, atau Farm, Coffee Swap, Launch Zone atau BV Finance. Dan ini ada produknya guys ya, ada NFT Farm sama Item Bridge ataupun Itam Bridge. Nah, ini grupnya. Nah, ini roadmapnya guys untuk yang Itam sendiri ya. Ini baru Itamnya ya, baru bukan game ya guys. Jadi Itam itu kayak blockchain, soalnya itu company-nya. Nanti mereka di bawah-bawah itu ada game-game lain gitu. Nah, ini ada advancing item, middleware, teknologi to consolidate or generate of digital asset into NFT format. Jadi ingin mengubah semua digital asset menjadi di NFT format ya, format NFT. Nah, bisa juga mengadaptasi menggunakan multi chain dari NFT farm untuk membuat ekosistem yang stagnan di NFT guys. Yang terakhir adalah untuk membuat token Itam sendiri untuk sebagai DeFi dan NFT. Oke, jadi ini ada historinya di 2021. Jadi saya hitung dari bawah. Jadi dari bawah itu dari Februari udah launch BSC Bridge. So ada juga listed di CoffeeSwap, habis itu ada listed di PancakeSwap. Habis itu juga ada di bulan 4 di partner sama Alpaca, Finance dan Launch Zone. Dan terakhir itu ada nih ya launching NFT farm di bulan 5 tadi. Dan itu sudah mensupport Binance Smart Chain guys. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam untuk harganya ya guys ya. Nah, untuk gamenya sendiri guys, Itam ini untuk satu koinnya masih di harga 517 ya guys ya. Jadi koin Itam ini merupakan salah satu koin game ya untuk game ataupun NFT. Nah, kita bisa lihat guys, ini jadi tinggi naik. Dia ATH-nya itu di pucuknya itu 1400 guys, 1400. Oh, 1600 guys, cuman turun lagi. Nah, dan itu naik lagi guys. Naiknya ini karena ada penjualan dari NFT-nya dari Lime Odyssey ini sendiri guys. Nah, itu untuk dari koinnya ya. Jadi satu koin masih 517. Nanti cara swapnya saya langsung jelaskan. Dan ini sebelum kita masuk ke gamenya guys ya. Oke, jadi kita coba dulu untuk cara swapnya. Gimana cara swapnya guys? Oke, yang pertama, kalian cukup ke link yang Mimin berikan. Nah, ini linknya guys ya, ada di linknya. Nah, nanti ada tulisan kita import Itam ya. Di understand aja udah selesai. Nah, udah guys, jadi ini. Nah, jadi exchange-nya contoh aja ya, kita mau coba 0,2 BNB. Nah, dapatnya 1757. Nah, kalau udah kalian tekan swap, nanti langsung akan ada penyetujuan di sini. Dan langsung ditukar, udah selesai guys, langsung selesai. Nah, untuk kalian karena Mimin udah swap kemarin tuh, jadi saya tidak akan swap lagi guys. Caranya cukup gampang ya, cuma di swap aja udah selesai. Anda mempunyai Itam, kan udah di swap, udah masuk, tapi kok nggak ada tokennya. Nah, kalian caranya tekan guys, tekan aset, kalian tinggal tekan add token, dimasukkan smart contract. Smart contractnya itu nanti Mimin akan kasih ya di bawah ini. Caranya gampang, add token, langsung dia sendiri otomatis di next. Nah, langsung ada guys, langsung kita add token, udah selesai. Udah gitu aja untuk langsung muncul Itamnya guys, udah ada di mana. Nah, berarti udah ada di akun MetaMask Anda guys. Nah, berarti itu untuk cara pembelian dari koin Itam sendiri guys ya. Untuk sekarang kita akan lanjut ke Lime Odyssey guys. Jadi apa tuh Lime Odyssey ya? Jadi Lime Odyssey itu udah seperti yang kalian lihat tadi di game ya.
Lime Odyssey merupakan salah satu game yang sangat bagus, yang dimana seperti RPG ataupun MMORPG tapi bersifat dari HP ya, ataupun bersifat seperti idle ya guys ya. Jadi itu otomatis. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang pertama, Lime Odyssey itu mempunyai campaign guys, tipe campaign. Jadi ini contohnya, ada gambarnya, ada tipe campaignnya. Kalian bisa masuk ke dungeon. Nanti kalian akan ada berapa hero, mungkin 4 atau 5. Nanti kalian akan berantem. Nanti kalau menang kita dapat sesuatu. Nah itu. Jadi ini ada guys ya, how to play. Jadi battle take place as a road. Nah jadi pertandingan ini akan mereka. Jadi battle yang ada di dalam game itu tergantung dengan udah ada seperti yang disetkan di skenario nya guys. Jadi otomatis jalan. Jadi kalian gak usah takut. Nah, campaign ini totalnya ada 24 chapter, ada 280 stage. Adapun tingkatan 280 ya. Nah, habis itu ada juga kalian bisa bikin party sendiri dengan mercenary yang kalian udah kumpulkan, guys. Nah, goalnya itu kalian harus clear semua skenario stages ataupun semua stage yang ada dalam skenario dalam campaign ini. Jadi seperti misi-misi gitulah, guys. Nah, ada rewardnya, guys. Jadi reward itu ada nanti ada beberapa material yang digunakan untuk menaikkan level dari hero-nya ataupun senjatanya guys. Itu. Nah, ini ada yang kedua, ada world boss. Jadi world boss ini seperti ya boss-boss lah. Kalau kalian sering main ROX pasti tahu adalah MVP ya. Itu boss-bossnya ya. Nah, boss ini kalian bisa ada raid kan, maksudnya bisa coba melawan ataupun ada stamina nya berapa kali kalian bisa lakukan. Nah, ini ada end game bossnya, keren banget guys, gila. Mimin lihat grafiknya sama gameplaynya udah langsung jatuh cinta guys, langsung cepet-cepet stok gitu. Jadi Mimin bukan anjurkan kalau mau dibeli apa ya pasti naik ya, tapi kalau Mimin lebih dari ke gameplaynya sendiri. Jadi nggak salah kalau ada uang lebih mau diinvest, nggak masalah. Oke, selanjutnya ada world boss ya nih. Cara mainnya gimana? World boss battle itu jadi ada wave yang dari monster akan semakin lama semakin datang. Jadi kalau kayak ada di dalam dungeon, nanti kalian monsternya datang terus gitu, nanti kalian harus bersihkan monsternya kayak gitulah atau bunuh semua ya. Nah, jadi kalian bisa melawan bosses itu di dalam sebuah event world itu cuma bisa 3 kali sehari guys. Nah, jadi goalnya itu kalian harus bertahan beberapa round. Semakin banyak round, semakin banyak yang akan semakin bagus guys. Nah, jadi ada kalian juga bisa set party Anda sesuai dengan karakter dari world bossnya guys. Jadi ini fleksibel banget ya guys ya. Nah, ada rewardnya ada soul stone yang bisa dimana digunakan untuk mensummon mercenaries atau pet. Jadi maksudnya bisa manggil ataupun mendapatkan mercenary atau pet guys menggunakan ini ya, soul stone. Soul stone ini dapatnya dari world boss tadi. So ada juga yang Infinite Dungeon. Nah, Infinite Dungeon ini ya seperti kayak di game-game biasa itu namanya mungkin AT ya ataupun Endless Tower. Jadi dimana kalian kan bertahan ataupun melawan setiap floor-floor yang ada di dalam game tersebut. Nah, setiap floor itu semakin lama biasanya akan semakin kuat guys. Dan tapi rewardnya tuh semakin bagus juga. Nah, ini dia ya. Jadi akan ada battle setiap various each floor dan mungkin ada atribut yang beda-beda ya guys ya. Mungkin ada api, air, terserah itu, ada AS atau apa gitu. Tergantung dari gamenya sendiri. Nah, jadi dungeon ini merupakan salah satu Infinite Tower yaitu 100 floor dan juga ada satu lagi Temple of Moon itu 100 floor guys. Jadi paling batasnya udah ada 100 ya. Nah, goalnya itu kalian harus mengclear final floor dari 2 towers. Jadi dua tower itu kalian harus clear ya guys ya. Nah, jadi kalian harus organize party jadi untuk membuat mercenary dan cocok setiap floornya. Nah, jadi ada rewardnya guys. Rewardnya itu ada skill card sama upgrade skill dan atribut. Itu untuk dapatkan upgrade skill dan atribut ya. Selanjutnya ada raid boss guys. Ini beda lagi raid boss. Tadi world boss ya. Nah, ini raid boss. Red Boss ini merupakan bisa sampai 4 orang dan itu multi network guys ya. Bisa 4 sampai 4 orang itu masuk ke dalam satu Raid Boss bersama-sama melawan bosnya guys. Nah, jadi Raid Boss itu muncul tergantung dari waktu-waktunya juga di poin kedua ini ya. Nah, yang ketiga itu kan dibuka untuk 3 kali guys. Dan itu 9 mercenary dibutuhkan untuk memasuki partisipasi di game ini guys. Oke, jadi goalnya itu kalian harus melakukan damage yang paling terbesar melawan boss yang sama. Nah, kalau menangnya itu dapat stone, special stone sama runes ya guys ya. Nah, ini ada kalau ada dual battle ataupun PVP-nya guys. Jadi di sini bukan PvP aja ya, ada PvP ya. Nah, ini PvP-nya kayak seperti ini. Nah, jadi ada how to play-nya melawan setiap user atau jadi menang kalah itu ditentukan dari pertandingan party itu.
kalau udah menang 2 kali dari 3 pertandingan guys. Nah, habis itu juga dapat rewardnya setiap nanti di weekly ya guys ya, di setiap minggunya ya, di ranking setiap minggu. Nah, ada goalnya. Goalnya itu kalian harus mendapatkan ranking 1 di ranking tiap minggunya. Nah, rewardnya itu merupakan ada material yang kalian bisa awaken the weapon ya. Jadi weaponnya semakin kuat. Jadi kalian bisa bikin weaponnya semakin kuat. Nah, ini habis itu ada Dreaming Desert. Nah, Dreaming Desert ini mercenary bisa masuk ke dalam stage yang diinginkan. Habis itu bisa juga kumpulin treasure chest dari boss sampai ke floor ketiga. Habis itu kalau kau udah bersihkan keluar ke floor ketiga, itu akan mendapatkan treasure chest lagi guys. Nah, kalau misalnya mati nggak dapat ya guys ya. Nah, goalnya itu untuk mengclear ya 3 floor dan akan memenangkan treasure chest. Nah, rewardnya itu ada batu-batu stones yang bisa digunakan untuk equipment. Nah, itu aja sih guys untuk intro-intro gamenya ya. Nah, yang lebih gokil lagi guys, game ini akan muncul nanti di ataupun bisa dimainkan nanti di Agustus guys. Nah, itu udah dari officialnya sendiri ya. Udah dibilang akan dari Agustus ini akan bisa dimainkan. Nah, untuk eventnya sendiri, Lime Odyssey ini akan melakukan event itu pre-sale guys. Jadi pre-sale ini kalian bisa beli di depan. Jadi kalian nanti di dalam game udah bisa mulai dengan NFT yang ada dan harganya itu lebih murah guys daripada nantinya. Oke, selanjutnya kita akan lihat NFT pre-sale ya. Oke, jadi ini ya, Lime Odyssey Amino Part 1. Oke, kita klik ini. Nah, gokilnya guys, saya ada infonya. Cuma beberapa detik NFT ini udah terjual guys. Gokil banget. Jadi dia sebenarnya agak mikir sampai bisa sebanyak ini ya guys ya pembelinya. Makanya dia pakai itu launch time itu 28 Juli dan end time-nya itu 2 hari. Tapi rupanya guys nggak sampai detik udah habis guys. Jadi kalau kalian mau beli ini saya sarankan kejar waktunya dan itu refresh terus sebelum kalian beli guys. Jangan sampai kalian tekan dulu baru refresh. Itu pasti kalah cepat maksudnya. Oke. Jadi kalau kalian udah dapat guys, kalau udah dapat beli ini, kalian nanti bisa disuruh masukkan kontra address dari officialnya, kalian masukkan nanti udah ada langsung kontra addressnya di sana. Jadi kalau tergantung dari berapa pak yang kalian bisa beli ya. Jadi untuk kemarin tuh bisa beli 3 pak. Jadi kalau nanti di NFT-nya ada ditulis 3 gitu. Oke, jadi ini Lime Odyssey Mobile dari ada NFT item presale. Nah, ini ada prolognya lah ya. Ada playersnya. Nah, ini guys waktunya presale-nya. Jadi 28 Juli ya. 28 Juli udah lewat ya tadi ya, kemarin ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kalian ada di sini ada gambarnya. Nanti saya kasih info juga linknya di sini jadi kalian bisa lihat. Itu harganya $29 ataupun 755 item ya, ataupun item ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Jadi ini untuk presale keduanya ya. Dicatat guys ya, 4 Agustus. Besok ketiga 11 Agustus. 18 Agustus jamnya semua sama guys. Apa bedanya yang presale 41 sampai 4? Nah, kalau Anda nih guys nanti di bawahnya saya jelaskan. Kalau kalian presale ikutin dari part 1 sampai part 3, kalian akan dapatkan satu set guys, Parau set namanya. Dan itu grade-nya SSS guys. Jadi kalau kalian udah kelewatan, kayak Mimin kelewatan, mungkin kalau Mimin mau kita bisa beli di marketplace-nya NFT Farm nanti. Oke. Tapi harganya yang kita nggak tahu kalau bisa lebih atau mungkin bisa lebih mahal. Pastinya lebih mahal sih guys. Oke, ini ya. Ini bedanya kalau kalian mulai dari pakai package pre-sale ataupun package yang dari bawah guys. Oke, jadi ini kalau pakai pre-sale yang kalian beli ini $29 ini, kalian bisa dapat 2 hero ataupun 2 bintang dan mercenary ini Karena guys. Karena sama Teddy ya. Tapi kalau misalnya kalian 1 star, kalau nggak ada beli NFT-nya, itu kalian starting dari cuma bisa 1 star yaitu Karena. Dan itu kalian punya Windrunner guys. Jadi ada hero optional start itu bisa nambah status dari Windrunner ataupun petnya ya. Pet dari kalian dapat juga pet. Bisa kalau misalnya dari bawah tuh nggak ada apa-apa. Dan bisa dapat weapon guys. Jadi ada weapon NFT itu S rank. Nah kalau yang dari bawah tuh cuma dapat C rank aja. Habis itu kalian juga dapat armor S rank guys. Jadi udah tahu ya kelebihan presale package ini apa. Jadi bukan beli doang. Kalau beli doang buat apa? Belinya ini bisa dapat jatah dari awal guys. Itu kerennya. Oke, jadi ini ya guys ya. Untuk mereka salesnya cuma bisa 2000. Maksudnya itu bisa 2000 item, 2000 pack ini yang dijual kayak guys. Jadi satu orang kalau bisa beli 2 ya 2 atau 3 terserah Anda guys. Kalau punya budgetnya berapa. Oke, jadi ini ada itemnya guys. Ada hero stone ini ya. Kuantitinya 100. Ada ininya. Ini total ya guys ya. Karena inilah ya. Ini semuanya yang bisa dibaca-baca optional start. Nah, ini guys ya yang kita dapat ini. Yang akan dapat kalau kalian beli 3 pre-sale nih. Yang pertama, yang kemarin nggak salah itu senjata guys. Senjata Pharaoh-nya ini kayaknya. Jijen Destroyer ya. Nanti kalau kalian kedua ketiga dapat bajunya sama sepatunya guys. Ini ya. Nah, jadi ada random juga. Nah, ini guys. Jadi kalau kalian ikut sampai 3-nya itu, kalian akan mendapatkan ini. Satu set senjata, kepala, baju,
satu set semuanya guys. Itu kerennya. Jadi kalian saya sarankan ya nanti kalau bisa kalau udah telat ya ikut yang kedua sampai ketiga atau keempat. Yang pertama kita beli di marketplace. Kalau kalian ingin betul-betul bermain ya guys ya. Ini bebas. Kalau kalian mau satu aja pun nggak masalah. Ini yang tadi kan seperti yang kalian jelaskan ya. Jelas sama semua. Nah, itu aja sih guys untuk review yang kali ini Lime Odyssey ini. Lime Odyssey ini sangat bagus ya guys ya. Kalau melihat dari kesuksesan seperti game kayak Ranaro X, itu grafiknya keren banget. Gameplaynya, craftingnya betul-betul complicated. Ini gamenya menurut Mimin akan semakin bagus guys. Apalagi dia nggak basa-basi, nanti Agustus akan dirilis guys. Jadi bisa main di mobile, Android atau iOS. Itu hebatnya juga guys. Nah gitu dulu guys ya. Kalau kalian punya pertanyaan tentang NFT farm ataupun item ini, kalian bisa langsung di komen. Ataupun kalian mau fast respon ya ke Telegram ya. Jadi sorry Mimin nggak bisa balas begitu cepat untuk YouTube komen ataupun di YouTube. Kalian bisa kalau punya betul-betul urgent, ada error kalian lagi apa-apa gitu, kalian bisa langsung cek di Telegram kami guys ya. Jadi kalau Mimin walaupun off di Telegram, ada teman-teman Mimin yang betul-betul pencinta NFT bisa balas kalian guys. Gitu dulu guys ya untuk ini NFT farm ini. Jadi gimana guys menurut kalian? Kalau Mimin udah pasti suka ya. Oke, sampai gitu dulu. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.